Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 28 Oktober 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang dan aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Practice compassion. See things from a fresh perspective. Oke. Teruslah berperilaku baik ya. Teruslah berwelas asih. Teruslah berbaik sangka ya. Karena apa namanya tuh? Semua hidup itu sebenarnya baik ya. Hanya saja mungkin ada situasi yang membuat itu menjadi terlihat buruk. Dan lihatlah dari sudut yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda ya. Terkadang pemikiran yang kolot ya, pemikiran yang kolot itu membatasi wawasan kita terhadap sesuatu sehingga kita berperspektif sesuai dengan ya pemahaman kita sendiri aja ya. Jadi kadang selalu bentrok dengan seseorang. Dalam hal apapun itu, cobalah berpikir positif aja dulu gitu ya. Walaupun itu terlihat sulit, walaupun itu terlihat buruk ya, pasti di balik itu semua ada kebaikan. Jadi cobalah untuk terus berperilaku welas asih dan berpikiran yang positif. Jadi nampaknya orang ini itu lagi mencoba untuk berpikiran positif aja terhadap perasaannya ke kamu ya. Walaupun di sini mungkin ada masalah di antara kalian, atau mungkin kamu nyuekin dia atau apalah ya, ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Aku lihat di sini dia mencoba untuk tetap berpikir positif. Pasti suatu saat nanti kalau misalkan kalian marahan ya, pasti suatu saat nanti kamu akan memaafkan dia. Seperti itu, dia mencoba untuk tetap berbaik sangka padamu ya. Dia tetap berpikiran positif bahwa semuanya akan menjadi lebih baik, semuanya akan menjadi baik-baik saja. Oke. Ini dikonfirmasi nih ya, langsung dari kartu pertamanya pun Eight of Swords. Jadi memang hubungan kamu dengan dia kemarin ya, itu bisa dibilang toksik ya. Mungkin adanya kekerasan, mungkin adanya pengkhianatan, penipuan, sehingganya ngebuat baik dia ataupun kamu tuh ngerasa ketakutan, ngerasa cemas, ngerasa ragu, ngerasa apalagi sedih. Nah seperti itu. Dan saat ini aku lihat dia sudah mulai beroptimis pada hubungan ini, pada kamu, setelah apa yang telah terjadi di antara kalian. Dan mungkin kalian juga sudah introspeksi diri ya, baik dia maupun kamu, dan hubungan ini sudah mengarah ke hubungan yang lebih baik, atau interaksi yang lebih baik, komunikasi yang lebih baik. Aku lihat di sini dia optimis akan mendapatkan suatu kenyamanan ya, akan mendapatkan suatu cinta sejati yang memang benar-benar dia harapkan dari kamu kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh dia udah bisa melepaskan semua ketakutan, dia sudah introspeksi diri, kemudian ada keinginan untuk memperbaiki diri, memperbaiki komunikasi, memperbaiki hubungan ya. Jadi saat ini tuh apapun yang sudah terjadi di masa lalu antara kamu dan dia, itu sudah tidak mau dia ungkit-ungkit lagi. Ya udah, biarkan aja. Sekarang dia ingin fokus pada
dirimu saja dan hubungan ini ke depannya gitu. Dia nggak mau lagi mengungkit-ungkit apa yang pernah terjadi di masa lampau. Dan saat ini tuh ya dia tuh udah sadar kenapa sih hubungan kalian bisa begini ya, bisa rusak, bisa berakhir, putus nyambung, karena gini, karena aku lihat di sini dia pernah melakukan suatu perselingkuhan, pengkhianatan, ngebohongin kamu, bahkan ini terungkap olehmu, atau bahkan mungkin dia yang mengungkapkannya kepada kamu, sehingganya kalian berakhir, kalian bertengkar gitu ya. Dan mungkin ini juga nggak cuma sekali dua kali gitu dia melakukan hal ini. Jadi hubungan kalian itu selalu menemukan masalah yang sama gitu ya, selalu terjadi hal-hal yang sama seperti ini. Datang baik, kemudian di tengah jalan dia entah selingkuh, ngebohongin kamu, akhirnya ketahuan, berantem, pisah lagi, datang lagi, ulang lagi, nah kayak gitu ya. Karena ini 7 of Swords. Dan aku lihat sekarang mulai dari sekarang dia ingin mencoba untuk fokus aja pada seseorang yang memang benar-benar dia cintai di sini. Dan aku lihat ini kamu, dan nampaknya juga kalian ini, entah kalian ini bertemu dia secara online atau ya mungkin kalian ini berjarak gitu ya, berjarak, baik ini orang baru ataupun orang lama ya. Aku lihat kalian ini berkomunikasi lewat via WA atau via Instagram atau apalah ya. Tapi ini aku lihat memang tidak bisa bertemu gitu ya, tidak bisa bertemu, karena aku lihat di sini 7 of Swords-nya reverse, berarti ini kalian bertemunya secara online ya, berkomunikasi juga secara online, atau mungkin di awal pertemuan kalian ini memang kalian bertemunya secara online seperti itu. Dan the Chariot reverse berarti gini, hubungan kamu dengan dia ini itu ada seseorang yang memang ambisi banget pengen segera ada kepastian di dalam hubungan ini, segera ada komitmen di hubungan ini. Hanya saja saking dia ambisinya sampai dia itu melupakan kehidupan sehari-harinya, entah itu pekerjaan, bahkan keluarga. Dia sering mengabaikan keluarganya, mengabaikan pekerjaannya ya, saking dia ambisinya untuk mendapatkan pasangan gitu ya. Jadi nggak bisa kayak gini kalau dia hanya memfokuskan pada percintaan aja gitu, karena kan ya semua harus seimbang ya. Ada yang merasa seperti itu, entah ini dia ataupun kamu ya, sampai mengabaikan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di sini 6 of Pentacles reverse berarti gini, kamu itu sebenarnya orang yang baik banget, baik hati banget, atau mungkin sebenarnya kamulah yang berambisi untuk memiliki komitmen sama dia ini ya. Jadi makanya di sini kamu ketergantungan sama dia, kamu terlalu melekat sama dia, sehingganya apa yang dia inginkan kamu berikan ya. Dan dari kebaikan hatimu ini ternyata hanya dimanfaatkan saja oleh dia. Apa yang dia inginkan dari kamu, kamu berikan ya. Sehingganya makanya di sini aku bilang tadi sampai keluarga pun kalian abaikan. Ya mungkin keluarga kalian sampai melihat gitu ya, tindakanmu ini untuk dia terlalu over gitu ya, terlalu memanjakan, terlalu berlebihan ya. Makanya di sini kamu sampai mengabaikan keluargamu, pekerjaanmu demi membahagiakan si dia. Nah, di sini aku lihat dia memang benar-benar memanfaatkan kamu saja kemarin itu ya. Dan bahkan di sini dia tidak bisa membalas kamu, tidak bisa membalas budi terhadap kamu, bahkan memberikan perasaan dia seutuhnya ke kamu pun tidak gitu ya. Sehingganya di sini
tidak ada keseimbangan di dalam hubungan kalian, dan ini nggak bisa diperbaiki ya. Akhirnya kalian bermasalah, dan ya karena adanya keegoisan ya, bahkan mungkin pasangan kalian itu orangnya juga kasar gitu ya. Jadi ya mau nggak mau entah ini kamu atau dia yang menjauh duluan gitu, atau mungkin kalian berdua sama-sama saling menjauh ya, demi melindungi harga diri, demi melindungi hati, demi melindungi diri kalian sendiri ya. Jadi kalian sempat berpisah. Kemudian di sini ada The Magician ya, dia pengen memperbaiki hubungan kembali dengan kamu. Bahkan di sini tadinya dia ini sempat tidak berani untuk berkomitmen dengan kamu. Aku lihat di sini dia ada niatan untuk berkomitmen dengan kamu. Bahkan di sini dia membawakan cinta yang benar-benar tulus ya, atau mungkin dia baru sadar ternyata oh dia ini cinta loh sama kamu. Cuman kemarin itu hanya mendenial aja, hanya memanfaatkan kamu saja. Pola pikir dia kemarin itu punya pasangan ya cuma untuk dimanfaatkan. Nah, kali ini dia datang, aku lihat memang dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dan aku lihat juga ya ini bisa dibilang orang lama, cuman karena dia baru menyadari perasaan dia terhadap kamu, jadi bisa dibilang ini perasaan yang baru gitu ya, perasaan yang baru. Tapi ya ada kemungkinan ini juga bisa jadi orang baru juga bisa, tapi ini lebih kuatnya ke orang lama, cuman dia baru menyadari ternyata ternyata kamu loh orang yang dia cintai, yang dia sayangi, dan yang ingin dia jadikan suatu pasangan ya, yang ingin dia yang ingin dia jadikan pasangan sah untuk membuat hubungan ini lebih kuat lagi ya, lebih dalam lagi ya, saling pengertian, saling memahami gitu. Ya aku lihat di sini sebenarnya dia ada niatan untuk berkomitmen. Cuman di sini kalian harus hati-hati ya. Kenapa? Karena di sini masih ada devil. Jadi masih entah ini kamu ataupun dia yang ketergantungan ya, ketergantungan terhadap sesuatu bisa, atau justru malah ketergantungan pada kamu ketergantungan sama dia, atau dia ketergantungan sama kamu. Dan ini juga bisa bertanda bahwa kalau memang kalian sudah merasa hubungan ini ya mulai menjuru ke masalah-masalah yang membuat kalian tidak nyaman ya, atau ya bisa dibilang kembali ke awal lagi, maksudnya ngulang seperti yang kemarin-kemarin, seperti masalah kalian di masa lalu, sebaiknya kalian cepat mengambil langkah mundur, karena the devil ini menunjukkan adanya kerusakan mental ya, kerusakan mental. Jadi ini menunjukkan bisa terjadi sakit mental ya, secara mental kalian sakit gitulah ya. Nah, jadi bahkan di sini aku lihat bisa sampai mungkin ke psikiater atau psikolog gitu ya, saking kalian traumanya, atau saking kalian merasa sakit banget dengan hubungan ini. Jadi sebaiknya dilihat ya, dan hati-hati kalau memang belum kalian lihat hubungan ini menuju ke arah yang toksik, hati-hati karena di sini masih ada the devil. Tapi kalau misalkan kalian sudah menemukan sebaiknya kalian mengambil langkah mundur. Dan kalau memang kalian butuh bantuan orang yang ahli ya silahkan gitu ya, karena di sini selain ketergantungan ya, aku lihat juga ada yang hanya memfokuskan pada hubungan ini cuman untuk kesenangan aja, kesenangan emosi gitu ya. Jadi maksudnya tuh ya mungkin si dia ini menjalin hubungan sama kamu karena nafsu aja ya, karena nafsu aja, atau mungkin karena harta ya, bisa jadi karena harta. Jadi harus hati-hati nih ya, karena di sini masih ada the devil. Apalagi kalau the devil ini ya masih ada ketergantungan. Kalau memang
Gini, kalian itu memfokuskan nih kalian berhubungan, menjalin hubungan dengan orang ini, tapi kalian memfokuskan pada hal keduniawian atau kekayaan, harta, seperti itu ya. Kalau misalkan ini masalahnya tentang punya hubungan tapi kalian hanya fokus pada karir masing-masing sehingganya ada pengabaian di hubungan ini, oke, itu masih bisa kalian waspadai aja gitu ya. Cuman maksudnya waspadai aja itu jangan sampai kalian sibuk dengan karir masing-masing sehingganya pasangan terabaikan ya. Silahkan kalian sibuk pada pada karir kalian masing-masing, tapi tetap perkuat kembali komunikasi, karena aku lihat di hubungan kalian di masa lampau ya, di yang kemarin itu komunikasi kalian jelek ya. Jadi silahkan, boleh kalian fokus pada karir dan keuangan kalian masing-masing ya, tapi di sini aku sarankan kalian tetap harus ada komunikasi yang lebih kuat, lebih intens ya, dan lebih sering gitu ya, karena ini ada the devil. Jadi masih ada obsesi ya, obsesi terhadap sesuatu gitu ya. Bisa jadi obsesinya ya karena nafsu, atau karena harta, atau karena obsesi pada diri sendiri ya. Itu tadi maksudnya kamu sibuk sama kerjaanmu, dia sibuk sama kerjaanmu, sehingga hubungan ini tuh nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi ya. Jadi hati-hati karena di sini masih ada the devil. Oke, jangan sampai komunikasi terputus, jangan sampai kalian atau dia membuatmu merasa tidak nyaman, ataupun kamu membuat dia merasa tidak nyaman atau membosankan dalam hubungan ini gitu ya. Makanya saranku tetap berkomunikasi. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak ini bisa resonate dalam pembacaan ya, dalam kehidupan kalian, dalam perasaan dia ya, dalam situasi kalian ya. Mungkin ini kalau misalkan sama ini resonate dengan kalian, maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.